dia. Kita lihat guys. Nah, ini ya di telinganya, kelihatan nggak ya? Ini di telinganya ini habis kena. Oke guys, kembali lagi di Alfutoroga Channel. Ya, terima kasih sudah klik videonya, terima kasih sudah nonton. Yang baru gabung ya, jangan lupa di subscribe, pencet tombol subscribe di bawah sampai tombol merahnya mati guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendukung. Jangan lupa like videonya dan juga share ke teman-teman kalian guys. Nah, oke guys, pada vlog hari ini ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya, bisa menemani kalian lagi di seputar vlog dunia perkelincian guys. Nah oke, pada pagi hari ini saya sekedar ingin bercerita guys, atau ingin sharing karena klien saya kemarin sudah sehat ya, karena sebelumnya terkena penyakit guys, yaitu skabies atau gudeg. Kemudian juga sebelumnya sudah mengalami atau habis mengalami keguguran guys. Jadi 8 anaknya mati semuanya dalam keadaan anaknya sudah keluar itu dalam keadaan sudah mati guys. Jadi ini dia, nanti akan saya ceritakan gimana kronologinya guys. Jadi ini alhamdulillah sudah sehat ya, sudah saya suntik ya, saya suntik ivermectin, sudah sehat, sudah 2 hari ini sehat ya, alhamdulillah. Gudegnya juga sudah rontok dan juga sudah kembali normal guys, makannya juga sudah normal. Nah gimana keadaannya sekarang kelinci saya, yuk ikuti terus videonya sampai habis ya. Nah oke guys ya, jadi ini dia kelinci saya guys ya. Kelinci saya jenis Bligone ya, atau Australian Bligone. Ini apa namanya, baru aja terkena skabies guys di telinganya ini ya. Ini kan di telinganya nih habis kena skabies. Nah ini guys, tapi udah rontok ya, alhamdulillah udah rontok nih, udah habis. Jadi udah 3 hari yang lalu saya suntik, alhamdulillah kemarin udah mulai habis guys, mulai rontok. Jadi di kakinya juga, tapi juga sudah habis, sudah mulai rontok ya. Dan ini sebelum kena skabies guys, sekitar seminggu yang lalu itu habis keguguran. Jadi anaknya 8 mati semuanya guys. Jadi kasihan ya. Ini sudah pernah melahirkan 2 kali, dan yang kedua kemarin itu keguguran 8 anaknya semuanya ya, dalam keadaan mati guys, keluar. Nah ini dia, jadi pakannya sudah mulai dimakan, jadi sudah kembali normal guys, alhamdulillah ya. Oke guys, itu dia diambil ya, kita lihat kondisinya sekarang gimana pasca keguguran 8 anaknya mati semuanya, dan pasca terkena atau sembuh dari skabies guys. Itu dia ya, saya ambil dulu ya. Nah ini dia guys ya, sebentar ya. Oke, ini sudah sembuh guys, alhamdulillah. Nah ini dia guys, bentar. Alhamdulillah sudah sembuh dari penyakitnya guys. Kemarin sudah saya suntik sebanyak 2 kali ya, 2 kali. Jadi yang pertama itu seminggu yang lalu sudah saya suntik ya, habis keguguran itu kan sudah timbul skabiesnya guys, langsung saya suntik besoknya. Kemudian 2 hari setelah itu juga saya suntik lagi. Nah ini dia, kita lihat ya. Nah, ini ya di telinganya, kelihatan nggak ya? Ini di telinganya ini habis kena skabies guys. Jadi sekarang alhamdulillah sudah sehat ya, sudah kembali normal, makannya juga sudah normal guys. Jadi kurus ya sekarang ya. Ini awalnya bobotnya, berat badannya sekitar 3,2 kg guys. Ini jadi sekarang mungkin tinggal 3 kg-an ya, kurang lebih ya, atau mungkin bahkan kurang ya, karena kurus ya, habis keguguran dan kena skabies guys. Jadi porsi makannya berkurang ya. Saya kemarin mengamati agak nggak suka makan, jadi porsi makannya berkurang, jadi otomatis badannya juga menyusut guys. Nah alhamdulillah 2 hari ini
makannya sudah kembali normal. Jadi harapannya ke depan berat badannya kembali normal lagi. Nah, ini kelinci saya yang habis keguguran ya, 8 anak, dan harus sembuh dari skabies. Nah, resepnya apa ya, skabies cepat sembuh? Yaitu suntik dengan Wormectin guys ya, ada obatnya ya, Wormectin. Nah, nanti kalian pertama itu suntik berdasarkan berat badannya. Jadi per berat badannya itu dosisnya 0,01 mm. Jadi mili ya, milimeter. Nah, jadi misalnya ini bobotnya 3 kilo. Jadi maksimal pemberian Wormectin itu 0,03 mili guys. Kemudian nanti dilihat perkembangannya 2-3 hari ke depan setelah kalian suntik pertama itu gimana, bibitnya atau kerak skabiesnya ini udah mulai rontok apa enggak. Kalau enggak, di hari ketiga setelah kalian suntik pertama itu kalian bisa suntik lagi dengan dosis yang sama. Seperti itu yang saya lakukan selama ini guys. Jadi alhamdulillah seminggu dengan Wormectin, saya suntik Wormectin, bibitnya rontok guys habis ya. Jadi aku nggak di endorse sama Wormectin, tapi saya cerita pengalaman saya, cukup ampuh obatnya ya. Jadi semoga membantu masalah butik atau skabies kalian guys. Ini betina ya, ini betina. Oke, itu sedikit cerita dari saya guys. Jadi misalnya kalau kalian mengalami skabies bisa disuntik. Tapi sekarang saya masih bingung guys ya, apa sebabnya kelinci saya ini sampai keguguran. Jadi itu yang belum saya temukan. Karena sebelumnya itu pas dia hamil itu pakannya juga saya kontrol. Jadi pakannya hanya rumput dan juga pelet ya, pur dan tambahan dedak guys. Hanya itu aja. Jadi nggak makan selain itu. Dan penyebabnya pun saya juga belum tahu. Ya, apa penyebabnya kok sampai 8 anaknya semuanya dalam keadaan mati ketika keluar guys, atau ketika dilahirkan ya. Jadi dalam beberapa hari ini masih saya amati ya, karena baru pertama kali itu saya mengalami semuanya mati guys. Tidak ada yang tersisa, mau renek sing satu pun hidup guys. Jadi ya kedepannya pengalamannya agar lebih hati-hati lagi guys ketika kelinci kalian hamil. Porsi makannya dikontrol, kemudian makannya dan pola makannya dikontrol guys. Jangan sampai dia kehabisan makan atau kehabisan nutrisi dan juga gizi yang ada di dalam tubuhnya, seperti itu. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya guys, kelinci saya yang tengah ya, yang di atas itu sudah melahirkan ya 7 anak guys ya. Alhamdulillah sudah 4 malam ya, 4 malam 5 hari saya itu sudah melahirkan 7 anak atau 7 ekor kelinci. Nah, kemarin ada yang tanya gimana bang atau mas caranya agar kelinci melahirkan anak-anak yang banyak gitu ya. Oke, saran dari saya ketika kelinci kalian hamil itu porsi makannya jangan sampai telat guys, atau jangan sampai sedikit. Beri porsi makan yang lebih ya. Kemudian perhatikan pola makannya juga biar gizi dan juga nutrisi dalam tubuhnya itu baik guys, atau bagus. Nah, otomatis nanti di dalam tubuhnya akan melakukan reproduksi atau melakukan produksi anaknya lebih maksimal lagi. Jadi harapannya anaknya bisa banyak gitu ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi ketika saya hamil itu saya kasih porsi makan yang lebih biar dia biar dia bisa menjaga daya tahan tubuhnya dan juga nutrisi gizi yang ada di dalam tubuhnya ini terpenuhi guys. Harapannya anaknya nanti lahir dengan keadaan sehat dan harapannya banyak gitu ya. Oke, itu saran dari saya guys. Jadi itu sedikit cerita dan juga saran dari saya.
selama ini juga saya masih belajar ya, masih banyak hal yang belum saya pelajari dari dunia kelinci. Jadi stay tune di Albert Porogo Channel. Nah oke guys, itu dia sedikit cerita dari saya. Dan ini saya lagi nyantai di depan kandang ya. Aktivitas pagi sudah saya lakukan seperti yang sudah saya upload kemarin videonya ya. Bersih-bersih kandang sudah saya lakukan, sudah saya kasih makan yes. Ini ya, jadi hiburan pagi guys. Jadi ketika kalian di rumah pengen hiburan, pengen hobi dan hiburan menghasilkan ya, kelinci ini guys, menurut saya ini bagus banget buat sampingan, karena selain menghasilkan juga bisa dibuat hiburan. Pagi-pagi lihat kelinci, lihat open-open ya, kalau dalam istilah Jawa open-open atau hewan peliharaan itu seneng guys ya, dalam hati atau perasaannya bisa seneng ya, bisa membawa mood lebih baik lagi guys. Oke guys ya, sekian dulu videonya, sekian dulu vlog kali ini ya. Tetap ikuti terus vlog Albert Porogo Channel terkait dengan aktivitas kehidupan saya di peternakan kelinci guys. Jadi aktivitas saya setiap hari, aktivitas saya beternak dan penghobi kelinci akan saya dokumentasikan, akan saya bagikan ke kalian. Buat kalian yang belum subscribe ya, terima kasih yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe di bawah, like videonya dan share ke teman-teman kalian guys. Terima kasih sudah mengikuti video ini di Albert Porogo Channel. Sampai jumpa di video saya berikutnya, masih terkait hal yang sama, vlog di dunia aktivitas saya di dunia perkelincian guys. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.